Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 08051182227001 dari kelas A. Jadi di sini saya akan membuat video praktikum Sistem Informasi Geografis dengan materi yang kedua, yaitu materi Geoprocessing. Dengan tujuan manfaat dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui tools geoprocessing yang dimiliki oleh software ArcGIS. Kemudian yang kedua adalah mengetahui manfaat masing-masing tools yang meliputi dissolve, erase, merge, buffer, clip, intersect, dan union. Sebelum ke pengolahan data, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu geoprocessing. Jadi geoprocessing adalah sekumpulan fungsi dalam sistem informasi geografis yang dapat digunakan untuk mengolah dan menganalisis dengan menggabungkan dua atau lebih data spasial sehingga diperoleh informasi terbaru. Fungsi geoprocessing ini terdiri dari 7 tools, yaitu yang pertama dissolve, di mana dissolve merupakan proses penggabungan poligon yang saling tumpang tindih berdasarkan kesamaan informasi yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada erase. Erase ini adalah proses penghapusan bagian yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga itu merge, dengan arti menggabungkan beberapa file data spasial, baik data grafis maupun data atributnya menjadi satu file baru. Lalu yang keempat itu ada clip, di mana klip merupakan proses pemotongan poligon dari data spasial pada lokasi yang tumpang tindih dengan poligon dari data lainnya. Lalu yang kelima ada intersect, yaitu intersect adalah menggabungkan dua file atau lebih menjadi satu hasil file baru, di mana batas area yang digunakan sebagai batas area peta baru adalah peta input yang memiliki area terkecil. Lalu yang keenam ada union. Union ini memiliki fungsi sama seperti intersect. Perbedaannya terletak pada batas area peta akhir, di mana jika menggunakan fasilitas union ini, batas semua peta yang di overlay akan tetap dipertahankan. Dan yang terakhir ada buffer. Buffer ini merupakan pembentukan area sekitar objek dengan jarak tertentu dengan objek tersebut. Untuk lebih rincinya, kita langsung saja ke pengolahan datanya. Nah, langsung saja kita ke pengolahan data. Yang pertama dissolve. Jadi itu kita buka ArcGIS-nya terlebih dahulu. Lalu kita langsung ke add data. Masukkan file itkabu atau SAP Indo-nya. Nah, kalau udah, bagian itkabu ini kita klik kanan, lalu klik open attribute table, pilih table option, pilih select by attribute. Nah, di sini kita memasukkan provinsinya dulu. Jadi kita klik provinsi dua kali, lalu klik sama dengan klik get unique values. Nah, di sini saya akan memilih provinsi Jambi, lalu klik apply. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nih. Nah, langsung saja kita ke pengolahan data. Yang pertama dissolve. Jadi itu kita buka ArcGIS-nya terlebih dahulu, lalu kita langsung ke add data, masukkan file itkabu atau SAP Indo-nya. Nah, kalau udah, bagian itkabu ini kita klik kanan, lalu klik open attribute table, pilih table option, pilih select by attribute. Nah, di sini kita memasukkan provinsinya dulu. Jadi kita klik provinsi dua kali, lalu klik sama dengan klik get unique values. Nah, di sini saya akan memilih provinsi Jambi, lalu klik apply. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nih. Kemudian kita klik kanan lagi pada itkabu, lalu kita klik data, pilih export data. Nah, untuk output fiturnya kita pilih, kita ganti dulu namanya. Nah, di sini namanya ubah nama provinsi. Lalu kita klik save.
lalu klik OK. Nah, muncul outputnya seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya kita centang dulu bit kabelnya untuk melihat daerahnya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih provinsi, terus klik kanan ke open attribute table, terus table option lagi, pilih select by attribute. Nah, di sini kita akan memilih kabupatennya. Di sini kita klik kabupaten, lalu kita pilih, saya memilih Batanghari, klik apply. Nah, dia akan timbul seperti ini. Lalu kita munculkan dulu kabupatennya di layers, klik kanan, klik data, export data, pilih tempat penyimpanan, lalu ininya diganti kita ganti kabupaten Batanghari, lalu klik save, klik OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian kita harus menambahkan satu kabupaten lagi. Jadi untuk nambahinnya di sini kita centang dulu Jambinya. Nah, ini adalah wilayah Kabupaten Batanghari. Lalu kita pada Jambi kita klik kanan, open attribute table, sama seperti tadi table option, select by attribute. Lalu pilih kabupaten lagi. Kemudian di sini saya pilih Muaro Jambi. Nah, klik apply. Nah, ini. Nah, untuk memunculkannya sama seperti tadi, klik kanan, lalu klik data, klik export data. Di sini kita pilih untuk nama filenya Muaro Jambi. Klik save, lalu klik OK. Nah, ini. Nah, yang ini wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan yang ini Batanghari. Nah, kemudian tunggu kita ganti dulu warnanya biar bisa melihat perbedaannya. Nah, yang biru ini Muaro Jambi dan yang hijau ini Kabupaten Batanghari. Lalu kita klik geoprocessing, pilih dissolve. Nah, untuk input featuresnya kita pilih provinsi Jambi. Lalu untuk outputnya kita kasih nama dissolve. Untuk penyimpanannya itu kita simpan di geodatabase, jadi kita buat geodatabase dulu. Sini kita kasih nama Jambi aja, lalu klik di sini dissolve, klik save, lalu klik OK. Nah, tunggu hasil outputnya keluar. Nah, maka hasil output dissolve nya seperti ini. Lalu kita ke ini Jambinya centang dulu, kemudian kita ke analysis tools, art toolbox, kemudian kita tunggu. Nah, terus di art toolbox kita pilih analysis tools, lalu pilih yang overlay, kemudian pilih erase. Nah, untuk input featuresnya ini kita pilih dissolve, lalu untuk erase fiturnya kita pilih yang pertama Kabupaten Batanghari dulu. Untuk outputnya ini kita ganti dulu erase Batanghari. Nah,
klik save, klik OK. Kita tunggu hasil kompositnya keluar. Nah, seperti ini. Ini kita centang dulu. Nah, ini hasil iris. Lalu selanjutnya ini kita centang dulu 2 kabupaten. Nah, ini. Kemudian kita ke geoprocessing lagi. Kita ke merge. Nah, untuk input datasetnya ini kita masukkan dulu yang Kabupaten Batanghari, lalu Muaro Jambi. Nah, untuk outputnya kita isi aja merge Jambi, klik save, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini hasil dari merge. Nah, ini hasil merge kabupatennya. Ini Kabupaten Batanghari dan ini Kabupaten Muaro Jambi. Nah, lalu kita centang provinsinya. Ini kita akan centang lagi, lalu kita klik katalog. Nah, di sini kita pilih file dulu yang tempat menyimpan, lalu kita pilih new, lalu shapefile. Di sini kita ubah namanya menjadi clip. Lalu untuk fitur type-nya ini polygon. Jangan lupa untuk koordinat sistemnya kita WGS 1984. Klik OK. Nah, kalau udah keluar hasil klipnya, kita ke editor, lalu start editing. Ini kita klik OK. Nah, ini kita rectangle. Kita ke create feature type dulu, create feature, sorry. Nah, ini kita pilih clip. Ini pilih yang rectangle. Nah, kita rectangle kan antara 2 kabupaten tadi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Lalu kita klik save editnya, save edit, lalu stop editing. Nah, kalau udah, kita ke geoprocessing lagi. Di sini kita pilih clip, lalu untuk input fiturnya kita pilih provinsi. Nah, untuk clip fiturnya kita pilih clip tadi. Nah, untuk output ini adalah hasil clip. Lalu kita klik save, klik OK. Kita tunggu hasil rasternya keluar. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil clip ini tadi. Nah, lalu kita ini kita centang dulu ya hasil klipnya. Kita centang lagi provinsi. Nah, kemudian kita ke katalog. Habis itu kita pilih file lagi tadi, klik new, shapefile, lalu di sini namanya intersect. Nah, untuk fitur type-nya ini polygon. Lalu koordinat sistemnya seperti biasa WGS 1984. Klik OK.
Nah, lalu kita ke editor, start editing, klik OK. Lalu kita ke feature type, ke create feature, kemudian kita klik yang intersect tadi. Ini kita pilih yang circle. Nah ini kita pilih daerah yang 2 kabupaten tadi. Nah, kita pilih 2 daerah kabupaten tadi, lalu kita ke save edit, ke editor lagi, jangan lupa di save edit, lalu stop editing. Nah, lalu kita ke geoprocessing, lalu kita ke intersect, kemudian untuk input featuresnya kita masukkan provinsi dan intersect. Provinsi dulu, baru intersect. Nah, untuk outputnya ini hasil intersect. Lalu kita klik save, klik OK, tunggu hasilnya sampai keluar. Nah, ini hasil dari intersectnya. Nah, selanjutnya ini kita centang lagi, kita ke Jambi dulu, ke provinsi ini lagi, lalu kita ke katalog, pilih file yang ingin disimpan lagi, klik new, shape file, lalu di sini kita kasih nama union. Lalu untuk fitur type-nya polygon, koordinat sistemnya WGS 1984, lalu klik OK, lalu kita klik editor, start editing, OK. Nah, lalu kita ke create feature, yang unionnya kita pilih circle bagian constructionnya, kemudian kalau udah kita ke save edit, lalu ke stop editing. Nah, kemudian kita ke geoprocessing, lalu kita ke union. Untuk input fiturnya itu provinsi dulu, baru unionnya. Kemudian di sini untuk outputnya itu hasil union. Klik save, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini adalah hasil dari unionnya. Lalu kita centang lagi, kita akan ke line buffer, tetap centang provinsi, kemudian kita ke katalog, lalu pilih file, sama seperti tadi, new, shape file, di sini namanya line buffer. Kemudian untuk fitur type-nya ini polyline, koordinat sistem WGS 1984, klik OK. Nah, lalu kita ke editor, start editing, kemudian ke create feature, yang line buffer, kemudian pilih line. Nah, di sini kita ikutin garisnya. Sampai ke garis, ini garis perbatasan tadi ya, garis perbatasan antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muara Jambi. Nah, kalau udah, klik 2 kali, kita lihat. Nah, ini lalu klik editor, save edit, dan stop editing.
Nah, lalu kita ke geoprocessing, ke buffer. Kemudian untuk input featuresnya ini line buffer. Untuk outputnya ini kita kasih nama buffer aja. Lalu save. Nah, untuk linear ini, yang distance, yang linear ini kita isi 2, angka 2. Lalu untuk satuannya yang decimal degrees ini diganti menjadi kilometers. Lalu klik OK, kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini tuh. Nah, jadi ini udah semua dari 7 tools geoprocessing. Bisa kita lihat yang pertama itu dissolve, lalu ada erase. Oh, tunggu, kita lihat dulu kabupatennya yang 2, Muara Jambi dan Batanghari nih tuh. Kemudian ada hasil klik, lalu ada hasil intersect, kemudian ada hasil union, ada buffer. Nah, ini adalah ketujuh hasil tools geoprocessing. Nah, jadi pengolahan datanya sudah selesai. Dari ketujuh tools dari geoprocessing yaitu dissolve, erase, merge, buffer, clip, intersect, dan union. Kemudian kesimpulan dari praktikum pada materi kali ini yaitu materi geoprocessing, yaitu yang pertama, fungsi dissolve. Ini dissolve. Nah, fungsi dissolve ini selain untuk menyederhanakan data, juga berfungsi untuk mempercantik tampilan peta pada hasilnya nih. Sebelumnya kan, sebelum di dissolve kan dia masih ada garis-garis gitu, ada batas-batasnya. Nah, dissolve itu untuk menghilangkan semuanya itu, memperhalusnya. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu untuk clip itu biasanya digunakan untuk memotong suatu wilayah tertentu pada sebuah peta sesuai dengan batas yang kita inginkan. Ini hasil clip tadi. Nih. Nah, ini hasil clip. Lalu untuk buffer, area hasil proses buffer dapat berupa bentuk lingkaran jika objek pusat buffer itu adalah titik atau poin, atau juga bisa berupa poligon yang memanjang seperti ini tadi nih. Itu bila objek yang akan kita buffer itu berupa polyline seperti jalan atau sungai, itu juga bisa. Jadi intinya, geoprocessing itu merupakan sebuah operasi sistem informasi geografis yang dapat digunakan untuk manipulasi data spasial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.